Yang ngasih suara yang cecok-cecok mel-mel itu. Namanya bukan mel-mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu. Bilang kan yang kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Kalau seandainya Linda yang kesurupan ini bisa kita hipnotis buat ngomong jujur, menarik nggak? Berdasarkan kartu yang saya lihat, kasus ini tuh nggak akan terselesaikan. Dan per hari ini ya, saya melihat semuanya ini akan gelap sampai akhir. Jadi sepertinya nanti akan ada pengumuman yang saya takutkan ya, semoga nggak terjadi, salah tangkap. Dan ternyata pelaku sebenarnya ini akan berkeliaran. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Denny Darko di Lawal Misteri, di mana program horor yang mencampurkan antara segala hal yang di luar nalar dan mistis disajikan kepada Anda. Di sini saya bersama dengan host dari acara ini yang sudah saya hipnotis dan tidak sadar kalau acaranya saya ambil alih. Bangun, Mbak. Kok aku diem aja? Masa udah buka nih? Udah opening? Kita udah 1 jam tadi ngobrol. Astagfirullah. Aku kenapa? Ya kamu tanya jawab tadi. Aku tanya tentang masa lalumu, hal-hal yang Terus aku pacar-pacarmu dulu. Iya kamu cerita semua. Aku bilang pemirsa, agak jelas ini sebenarnya. Nah tapi gini, kita kan mau biasa. bahas masalah Vina. Nah kalau seandainya Linda yang kesurupan ini bisa kita hipnotis buat ngomong jujur, menarik nggak? Hah, itu yang mau saya tanyakan nih ke Mas Nah Denny. kalau kamu bisa undang Linda, saya hipnotis dia. Tapi saya di sini mengatakan bahwa berdasarkan kartu yang saya lihat, kasus ini tuh nggak akan terselesaikan. Dan per hari ini ya, saya melihat semuanya ini akan gelap sampai akhir. Jadi sepertinya nanti akan ada pengumuman yang saya takutkan ya, semoga nggak terjadi, salah tangkap. Dan ternyata pelaku sebenarnya ini akan berkeliaran. Dan nggak bisa tertangkap. Kenapa Mas Denny bisa memprediksi bahwa saya kasus ini Ya tidak sekarang akan terungkap? terlalu banyak orang yang mengaku saksi mata muncul. Dan itu memperkeruh keadaan yang sudah ruwet ini. Dan saat ini sebenarnya kita memerlukan ini Aibtu Rudiana itu untuk muncul. Karena dia yang menyidik kasus ini sebelum akhirnya dilimpahkan ke Polda Jabar di awalnya. Jika ini tidak dilakukan, saya pikir ini semua akan terus berputar-putar di tempat yang sama, nggak akan pernah ketahuan ujung pangkalnya, dan kita akan diributkan dengan kemunculan orang yang mengaku merasa kesurupan. Ini sudah di luar akal sehat hal-hal yang terjadi ini tadi. Sedangkan untuk menentukan kasus ini tadi selesai atau tidak, itu harus ditentukan berdasarkan keputusan dari pengadilan inkrah yang memang menjatuhkan keputusan dari penuntutan yang benar, dan penuntutan ini didasarkan oleh penyidikan dan penyelidikan yang memang dilakukan secara prosedural. Nah, saya mencurigai ada hal yang sifatnya tidak prosedural, dan ini kayak ada seseorang melindungi orang yang lainnya. Kamu tahu tuh mudah nggak? Kita lihat ini gambar seseorang yang berteman, ya ini ada pertemanan yang berusaha untuk kompak melindungi orang ini agar mereka ini tidak dipersalahkan karena satu hal prosedural yang mereka langgar. Jadi semacam persekongkolan begitu. Bukan hanya persekongkolan ya, saya lihat ya, bahwa kalau seandainya kita kenal nih, Mbak minta tolong ke saya kan nggak nanya Mbak yang salah atau yang benar, saya pasti tolong Mbak. Apalagi kalau ini sifatnya itu oknum ini itu berada dalam sebuah hal yang dilakukan bersama-sama, seragamnya sama. Itulah yang saya takutkan. Semoga ini tidak terjadi yang saya khawatirkan. Tapi pertanyaannya tentu saja itu tadi, si Aibtu Rudiana ini kok nggak menunjukkan
batang di dunia. Itu kan pertanyaan. Sehingga kita harus dihadirkan dan mengkonsumsi kesurupan yang baru, saksi mata yang baru, terus saksi mata yang berikutnya ini menganulir saksi mata yang sebelumnya lagi. Sedangkan ini kan kalau kita boleh katakan sebuah kejahatan yang terjadi di satu tempat dengan bukti yang sebenarnya ada. Walaupun saat itu ada yang mengaku itu hujan ya. Jadi kayak darahnya itu terbilas dan sebagainya. Tapi kan seperti ditemukan adanya sperma pada tubuh Vina almarhumah. Ini tidak pernah dibahas. Harusnya itu bisa dibahas dan bisa diselidiki. Jadi begitu begini, kan, Mas? Mbak Yulia, bahwa dalam mengungkapkan kejahatan itu diperlukan kesaksian. Tapi lebih penting daripada itu, harus ada bukti saintifik. Bukti saintifik itu sesuatu yang sifatnya bisa dibuktikan bahwa ini terkait kepada orang ini tadi. Misalkan, saya tidak mengaku pernah datang ke tempat ini. Tapi sidik jari saya ada di mana-mana. toilet dan sebagainya. Itu kan akhirnya kesaksian saya jadi digugurkan. Nah, hal seperti ini tuh seharusnya nggak sulit untuk kepolisian Cirebon saat itu. Tapi sayangnya kan pertanyaan pertama di sini adalah kepada mengapa kok ayahnya almarhum yang menangani kasus ini. Ini kan bisa saja dikuasai amarah, dikuasai sebuah niat yang untuk membalas. Diduga bisa seperti itu. Dan ini kan sesuatu yang berbahaya jika ada potensi sedikit saja untuk ke arah sana. Maka dari awalnya saja ini sudah, tadi saya katakan, prosedurnya gimana sih? Misalkan seperti seseorang kalau ternyata dia harus dibawa ke meja bedah, terus kemudian harus dibedah oleh dokter bedah. Dokter bedah ini nggak boleh memiliki hubungan darah, karena nanti keputusannya akan bisa bias, akan ada emosi di situ. Nah, dalam hal ini dipertanyakan. Jadi kita akan bertanyakan, betul atau tidak sih saat 8 orang narapidana akhirnya kan dipidanakan kepada mereka dengan 1 anak-anak ini disiksa atau enggak saat mereka memberikan kesaksian itu tadi. Karena beredar foto-foto mereka yang bengep-bengep gitu, dan makanya ada sebuah dugaan ini dipindah ke Polda Jabar, ke Bandung, karena ada hal ini tadi. Maka dari awal nggak jelas, kita ikuti, kenapa kok pengumpulan data yang dipertanyakan ini, dituntutkan juga, dan terus kemudian divoniskan di situ. Nah sekarang kita kan akhirnya harus, kalau kita bilang itu, mempertanyakan, mengaudit, sambil kita juga meneruskan mencari kasus baru berdasarkan kericuhan masyarakat karena menonton film yang saat ini mungkin udah 6 juta penonton. Iya, sudah penontonnya sudah banyak banget. Satu tiket itu katanya menghasilkan Rp1.500. 15.000 rupiah. Nah kalau satu tiket 15.000, sejuta aja sudah 15 miliar. Kalau kali 6 Mbak, udah 75 miliar. Ya, begini. Luar biasa memang untuk film Vina ini ya kan. Betul, makanya itu Mbak. Tapi kan ada tuh kayak penghapusan 2 DPO. Itu kalau menurut Mas Denny itu gimana sih? Itu kan sesuatu yang udah hampir seminggu yang lalu ya. Saya tidak bisa berbicara karena itu memang kewenangan polisi menghapus menambah DPO. Tapi pertanyaannya adalah 3 DPO ini merupakan hasil keputusan pengadilan 8 tahun yang lalu yang sifatnya sudah inkrah. Inkrah itu berketetapan hukum. Nggak boleh dirubah-rubah. Nah kalau dia dirubah, ada seorang psikolog forensik, Pak Reza Indragiri ini, beliau ini dosennya polisi-polisi ini. Dia mengatakan ini diduga bisa jadi sebuah tindakan contempt to the court, penghinaan kepada si pengadilan kalau secara kelembagaan. Karena kok bisa itu dihilangkan? Tapi bisa juga ini adalah sebuah taktik polisi dalam penyelidikan dan penyidikan. Jadi kalau masalah itu sih sepertinya ini sudah ya basi ya beberapa hari yang lalu. Sekarang ini dimunculkan adanya Pak Suroto kalau nggak salah, yang dia ini mengaku sebagai orang yang pertama kali menemukan dan melihat jenazah Eki dan juga Vina yang masih hidup, terus membopong mereka menggendong ke rumah sakit, mobil. Oh, ke mobil. Iya, bersama dengan 2 orang anggota kepolisian dari Polres Cirebon ini tadi.
Dan ini otomatis jika ternyata nanti terbukti benar, maka pengakuan dari Mel yang terakhir itu, ini akan bisa dinyatakan berlawanan. Nah ini tambah kisruh lagi, Mbak. Tapi yang si Mel ini tidak ada ke kepolisian ya kan? Dia hanya di media begitu keluarnya ya? Iya, dan dia sayangnya entah sudah dipanggil atau belum atau sudah berjumpa, tapi kita tidak bisa ngomong. Nah, karena ada satu hal yang lain, bahwa penyidikan polisi ini memang bersifat rahasia. Saya pun sudah mencoba menelpon salah seorang teman saya yang dia ini posisinya tinggi di kepolisian. Gak boleh berkomentar tentang hal ini tadi. Makanya akhirnya yang diajak itu kan Purnawirawan Kabar Eskrim tuh, Pak Susno Duaji, orang-orang yang memang sudah tidak merupakan anggota kepolisian aktif begitu. Jadi memang saat ini kita dibenturkan dengan kesaksian-kesaksian publik yang bermunculan dan kenyataan bahwa polisi memang bekerja secara senyap. Kalau menurut Mas Denny sendiri nih, apakah bakal ada tersangka baru nih di kasus Vina ini? Ada. Saya sudah katakan ada. Bahkan seorang wanita pria itu akan jadi tersangka. Itu Mas Denny memprediksikan itu dari pengalaman Mas Denny atau dari informasi yang Mas Denny dapat? Informasi, pengalaman, dan kartu, Mbak. Karena saya selalu menjadikan 3 hal ini tadi sebagai sebuah acuan saat saya memberikan opini saya ya di publik seperti itu. Dan tetap walaupun saya menjaga sebuah, kalau kita bilang itu kan praduga tak bersalah ini harus kita berlakukan ya. Tapi kenapa tadi saya katakan bahwa ditakutkan ini tidak akan ketemu pelakunya? Karena jika saja ternyata kita tuh netizen dan polisi tidak bisa membuktikan kalau Peggy Setiawan ini adalah pelaku, maka dia harus dibebaskan. Peggy ini wajib dibebaskan. Karena dalam hukum itu ada adagium atau sebuah saying ya, kalau sebaiknya membebaskan 100 atau 1000 orang penjahat atau orang yang bersalah dibandingkan memidanakan atau memenjarakan satu orang yang tidak bersalah. Jadi keputusan pengadilan ini harus beyond any reasonable doubt. Nggak boleh ada keraguan sedikit pun tentangnya. Terus kalau kita balik ke kasus Vina ya, kan ada tuh si Linda ya, dia kan 2 kali kesurupan nih Mas. Kalau menurut Mas Denny sendiri, itu benar-benar kesurupan atau memang hanya pura-pura kesurupan? Saya ganteng atau enggak? Ganteng. Ya, tapi kan kita nggak bisa ngomong, ada yang bilang enggak juga. Nah, kesurupan itu sama kayak Mbak tadi bilang seperti itu. Kejujurannya nggak bisa saya ketahui. Saya nggak bisa membedah hati Mbak, ketahui, oh ini Mbak Yulia bohong atau tulus, nggak bisa. Tapi kita bisa ketahui dampak dari hal itu tadi. Misalkan setelah Mbak ganteng, Mas boleh pinjam 100 nggak? Nah itu berarti kan ada maunya. Berarti mungkin saya nggak ganteng beneran. Nah yang saya pertanyakan di sini adalah kesurupan ini itu seakan-akan dijadikan sebuah petunjuk utama, King of Wands, sebuah acuan tentang kasus ini harus berjalan kemana. Bukti-bukti saintifik itu nggak dikedepankan. Loh kenapa kok bilang seperti itu? Yang ditangkap dan terus kemudian dipidanakan, yang ditentukan DPO, ini plek-ketiplek seperti kesurupan. Ada 11 orang, itu 8 orang, itu kan sesuatu yang, loh kok bisa cocok? Kalau memang ternyata ada orang bisa kesurupan, memecahkan kasus, dia akan jadi polwan aja Linda. Membantu menyelesaikan kasus-kasus yang memang susah dibuka gitu ya. Dan kalaupun iya, panggil deh Vina sekali lagi untuk membantu kita menyelesaikan permasalahan yang sekarang ini. Yang memang belum selesai. Yang belum selesai. Kamu kan udah 2 kali kesurupan nih. Panggil lagi dong. Yang terakhir deh. Kasih tahu bener siapa. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, Mbak yakin nggak itu kesurupan? Mbak percaya bener atau bohong? Kalau secara logika ya bohong mungkin ya. Karena kan itu tadi kan makanya. Apa yang terjadi setelahnya menjadi penjelasan dan keterangan tentang apa yang terjadi sebelumnya. Itu disayangkan seperti itu. Apalagi saat terus kemudian muncul Peggy, kesurupan lagi gitu. Lalu selama 8 tahun kenapa nggak kesurupan? Harus nungguin film ini. Baru kesurupan seperti itu. Dan saya nggak mengajak ya orang-orang untuk nggak percaya atau percaya, tapi saya sendiri kalau ditanya saya nggak percaya kalau itu beneran. Dan setelah mendengar penjelasan Mas
Denny sendiri ya. Tadinya aku pun percaya nih setelah melihat film Vina itu. Oh ya bahasanya si Linda itu kesurupan. Awalnya saya percaya. Ya. Tapi setelah mendengar penjelasan Mas Denny barusan, iya juga ya gitu. Kalau memang kesurupan itu bisa mengungkap kasus, kenapa nggak dibuat kesurupan sekali lagi kan begitu? Betul. Saat sebuah minuman berwarna kuning, saya taruh di depan sini, terus saya bilang, Mbak, ini adalah jus jeruk. Mbak bisa percaya dengan saya, tapi begitu diminum, itu bisa jadi nanas, jeruk, Wortel? mangga, wortel orange ya, bukan kuning. Oh ya. iya, orange. Markisan, atau pisang. Dan Mbak akan bisa merasakan setelah, tahu saya bohong atau enggak setelah merasakan. Nah, informasi ini saya beritahukan juga kepada penulis Laba-Laba Misteri. Sehingga sekarang pun coba jawab pertanyaan saya untuk yang percaya bahwa kesurupannya ini benar. Tentang itu tadi. Kalau iya, dan dia kan mengaku sering kesurupan, jadiin aja konsultan kepolisian untuk menyelesaikan kasus 271 triliun. Iya. Nanti kalau ternyata berhasil, kasih aja 0,01%. Udah kaya raya 7 turunan gitu. Siap dipanggil gitu untuk bantu polisi Iya, gitu ya. Iya, tapi ya sayangnya itu tadi. Masyarakat Indonesia masih suka dengan hal yang seperti itu, mencampurkan logika dan hal yang sifatnya hukum dengan hal yang sifatnya itu harusnya cuma ada di film horor saja. Dan sejauh ini nih, seberapa jauh sih Mas Denny menyoroti kasus Vina ini? Saya tuh awalnya nggak mau membahas tentang kasus ini. Saya melewatkan saja. Banyak orang-orang yang saya naikin konten apa di situ, Bang bantu kasus Vina, bahas kasus Vina. Saya nggak mau. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Istri saya namanya Vina. Jadi kayak ada beban tersendiri gitu? Ya, dan saya ini punya satu orang asisten rumah tangga yang sudah ikut saya dari umur 17 tahun. Namanya Vina juga? Namanya Vina. Jadi ini tuh terlalu emosional buat saya. Tapi saya langsung getol membahas setelah Linda kesurupan yang kedua. Jadi ada kayak saya perlu gitu ngasih ya? tahu kepada semua yang di sini, stop menjadikan kesurupan sebagai sebuah acuan untuk melakukan tindakan hukum. Berarti kalau secara analisis Mas Denny, berarti kesurupan itu nggak akan membantu sama sekali untuk menyelesaikan kasus ini begitu? Saya kira ya. Kesurupan itu di Laba-Laba Misteri silahkan, ya kan? Di acara Jurnal Risa atau Sarah Wijayanto yang memang sifatnya hiburan. Tapi saat ada sebuah hal yang ini tuh menentukan orang hidup dan mati loh Mbak. Orang ini akan habis masa depannya atau tidak. Orang ini akan diinterogasi sampai akhirnya mereka bengep-bengep itu dan enggak. Itu berdasarkan orang kesurupan itu kan sesuatu yang kalau saya kira ya nggak masuk akal. Makanya kalau seandainya Pak Aibtu Rudiana ini ada, pengen ditanya itu benar-benar berdasarkan kesurupan atau memang menemukan bukti saintifik atau pengakuan. Tuh. Sayangnya tidak ada beliau ya. Sayangnya beliau belum muncul. Sampai saat ini belum muncul. Kalau ditanya akan muncul atau tidak? Mau Tidak. tahu atau mau tahu aja atau Mau tahu banget. Ya, Tentunya mau tahu banget. akan dipaksa keluar. Akan di-flash, akan dipaksa keluar oleh kepolisian. Dan kalau menurut Mas Denny, bakal keluar nggak sih? Keluar. Tapi apa yang akan disampaikan? Nah, apakah betul atau tidak? Kita tunggu tanggal mainnya. Tapi dia pasti akan keluar. Pasti akan keluar. Disuruh keluar. Disuruh keluar. Berarti main paksa lah ya gitu ya. Bukan ya, karena dia kan masih kesatuan. Kalau diorder oleh atasannya ya dia harus nurut. Dan menurut Mas Denny sendiri nih, dari kasus Vina, ini Mas Denny kan ahli tarot ya. Dari awal kasus Vina sampai nanti akhir, seperti apa sih pembahasannya kalau dilihat dari kartu tarot? Kan kalau untuk kasus Vina saya katakan tadi, kalau berdasarkan apa yang terjadi hari ini yang saya rasakan adalah kasus ini itu menggantung. Gak akan selesai. Saya ambil kartu ini acak. Mbak lihat urutan kartu nggak? Kita janjian nggak pertanyaannya? Enggak sih. Tapi keluarnya pas. Dan karena memang seperti itu yang akan terjadi. Kasus ini akan menggantung. Walaupun akan diputuskan, masyarakat akan tetap bertanya-tanya dan menyaksikan keputusannya. Itu yang akan terjadi. Jadi dalam hal ini bisa berarti kasus ini akan ditutup dengan tidak ada keputusan sama sekali. Kalaupun ada keputusan, masyarakat memiliki opini yang berbeda.
Mbak mau tahu opini saya tentang kasus ini? Boleh, silakan. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Mau tahu banget lagi. Nama saya Denny siapa, Mbak? Denny Kargo. Oke, bagus sekali. Maaf ya pemirsa, saya tadi dihipnotis. Ini juga masih dalam paruh hipnotis. Sepertinya. Oke. Menurut pemikiran saya dan apa yang saya ukur dan lihat ini, Mbak, kasus Vina ini sebenarnya adalah kasus yang sangat mudah, tapi ada sebuah salah penanganan sehingga terjadi sebuah penutupan di atas penutupan yang lain yang sifatnya sebenarnya nggak berniat jahat, tetapi terus kemudian membiaskan kasus ini dan terangkat menjadi publik dan terus kemudian jadi liar kemana-mana. Maka sebenarnya kita harus berani mengembalikan kasus ini kepada apa yang terjadi sesungguhnya. Yang saya lihat, ini bisa saja adalah sebuah kejahatan asmara yang ditimbulkan emosi. Nah, terus kemudian terjadilah sebuah hal yang dibungkus sebagai sebuah kecelakaan dan memang disituasikan sebagai sebuah kecelakaan agar semua orang itu percaya, menganggap bahwa ini adalah kecelakaan. Vina ditaruh di paling bawah, agak ke bawah di jembatan itu, kemudian Eki, terus motornya. Tapi sayang motornya ini lupa di baret-baretin, handphonenya juga masih di bawah. Dan ini menyaksikan sampai akhirnya terjadilah kesurupan yang dilakukan Linda, yang menganulir kecelakaan ini. Dan terus kemudian kita langsung menduga-duga, jangan-jangan bisa saja Linda ini mengetahui. Atau menduga-duga, masyarakat ya banyak yang menduga, jangan Linda ini ikut serta. Tapi yang terjadi itu kebablasan, dan Linda nggak bermaksud untuk itu. Masyarakat menduga-duga seperti itu jadinya. Nah, karena kebablasan, yang laki-laki ini terus kemudian meninggal dunia. Ini dugaan masyarakat ya. Terus kemudian yang wanita melihat kejadian itu, akhirnya dia berusaha untuk dibunuh sekalian. Jadi ada ketidaksengajaan di sini yang saya lihat. Menurut prediksi Mas Denny. Dan diiyakan oleh dugaan masyarakat ini tadi. Apakah betul atau tidak ya kita tunggu kepolisian. Saya tetap praduga tidak bersalah. Tapi dugaan ini kan boleh dong saya ucapkan itu tadi. Karena yang ada ini nggak masuk akal gitu loh. Nah, setelah itu kan akhirnya pertanyaan berikutnya, kenapa kok Pak Rudiana ini yang bertugas, padahal anaknya yang menjadi korban. Dan terus kenapa kok muncul foto-foto penyiksaan si para tersangka yang diduga itu dilakukan oleh oknum penyidik yang di sana itu tadi. Nah, berikutnya ya yang kita tahu, kasus ini terus kemudian dijatuhkan pidana kepada 8 orang. Terus kemudian 3 orang dinyatakan DPO. 8 tahun kemudian dibuat film. Orang-orang ribut kembali. Yang harusnya tadinya sudah tenang, gara-gara dibuat film jadi terbuka kembali kasus tersebut, begitu ya? Tapi mungkin ini adalah keinginan ilahi juga. Karena kasus itu kan sebenarnya nggak benar-benar selesai. Karena 8 orang ini ternyata beberapanya bahkan mencabut BAP-nya, gitu loh. Yang 8 orang ini? Kalau nggak salah ya. Jadi mereka itu ada yang, kalau yang jelas itu yang keluar ya, yang akhirnya sudah bebas, yang waktu itu pengadilannya anak Sakatatal itu keluar, dia ternyata mengaku bahwa dia ditekan sama polisi untuk mengakui apa yang dia lakukan. Apa yang dia tidak perbuat, begitu ya? Yes. Dan kalau menurut Mas Denny nih, dari pihak keluarga Vina sendiri nih, ini kan udah kisruh nih ya, udah kisruh. Gimana sih tanggapan keluarga Vina sendiri kalau sepengetahuan Mas Denny nih sampai saat ini? Keluarga Vina ini sebenarnya dia sudah dari awal tahu bahwa ini sesuatu yang nggak akan terpecahkan. Mereka ini melihat ke depan dan tahu bahwa ya mereka harus move on aja dengan ini tadi. Dengan adanya kemunculan ini memang seakan-akan memberikan sebuah harapan. Tapi harapannya terus kemudian hilang. Harapan hilang. Yang dia namanya kita manusia ya, kita berusaha. Tapi yang saya takutkan jika ternyata ketegasan kepolisian seperti sekarang ini, dengan orang-orang menteorikan banyaknya saksi yang dibiarkan liar seperti itu,
opini-opini ini malah membentuk satu pengadilan netizen justice yang saya kira gak sehat. Jadi harus segera dihentikan dan kepolisian tahu cara menghentikannya. Dan saat ini kan sedang dikawal oleh Bang Hotman Paris ya, kalau dari pihak keluarga. Iya, dari pihak keluarga. Tapi kan ya kembali lagi, terus muncullah Bang Rasman, muncullah siapa namanya, suaminya si Mama Nia Daniati. Alah. Farhad Abbas, ya Bang Farhad Abbas. Itu kan trio pengacara selebritis tuh, ya. Ya mereka bisa saja kalau kita bilang itu karena mereka ini pengacara / selebritis, ucapannya ini kan kadang-kadang dramatis gitu. Nah, membuat masyarakat lebih teraduk-aduk lagi emosinya gitu. Jadi kalau kesimpulan dari Mas Dendi sendiri ya, dari sekian banyak kasus yang memang udah terjadi ya, karena kasus Vina ini yang memang berantakan banget, tadi Mas Dendi bilang nggak akan terungkap dan akan menggantung. Kesimpulan dari Mas Dendi sendiri gimana sih menyikapi yang katanya menggantung ini? Kalau yang tadi ditanya kasus ini seperti apa, yang tadi saya jelaskan bahwa ya kasus ini sepertinya akan tergantung begitu. Tapi kalau nanya ke saya, seharusnya seperti apa? Kepolisian harus berani untuk menyatakan seseorang ini tidak melakukan prosedur atau melakukan prosedur. Karena awalnya dari situ. Kita nggak bisa menyalahkan seorang, terus kemudian menentukan orang ini melakukan sesuatu atau tidak, jika ternyata saat pengumpulan bukti dan saksi atau kesaksian ini nggak dilakukan dengan cara yang benar. Ada sebuah kasus di Amerika, kasusnya O.J. Simpson. Dia ini diduga membunuh istrinya, dan akhirnya semua bukti memang mengarah kepada dia. Dan dia akan dipenjara waktu itu. Sampai akhirnya dia itu dalam satu kasusnya ini batal dinyatakan bersalah karena ternyata bukti ini itu didapatkan dengan cara yang melanggar hukum. Artinya bukti itu nggak bisa dipakai, Mbak. Jika itu diambil secara melanggar. Misalkan ya, Mbak diduga melakukan sebuah kejahatan. Disangkakan kepada Mbak bahwa Mbak melakukan kejahatan itu. Loh, buktinya apa? Ternyata ada transfer sejumlah uang dari rekening Mbak ke rekening seseorang, dan itu saya dapatkan dari handphone Mbak yang diam-diam saya retas terus saya ambil. Itu udah gak bisa digunakan. Karena bisa saja itu saya edit. Bisa saja seperti itu. Makanya hukum akan dipecahkan jika ternyata proses penegakan hukumnya masih di dalam payung hukum juga. Saya kira begitu. Jadi kalau udah Mas Dendi ini udah tahu kesimpulannya bahwasanya kasus ini tidak akan terungkap gitu ya. Apakah Mas Dendi masih akan menyoroti kasus Vina ini? Per hari ini saya nyatakan nggak terungkap. Tapi besok tiba-tiba ternyata ada kemauan dari kepolisian memunculkan Pak Rudiana, melakukan lagi audit, membongkar apa yang sebenarnya terjadi. Ini akan berubah. Terjadi perubahan tentang apa yang saya lihat. Pokoknya kalau per hari ini prediksi tidak terungkap. Yes, ya. Dan ini bukan saya melakukan ini agar konten ini penontonnya banyak atau lala misteri bisa terangkat, enggak, tapi memang kenyataannya begitu. Di konten saya pun akhir-akhir ini saya 3-4 hari yang lalu masih yakin Peggy ini adalah pelaku. Nah sekarang karena kepolisian ini nggak mengeluarkan bukti, kan saya akan bertanya-tanya juga. Nah, itu yang saya kira terjadi. Jadi per hari ini sudah diprediksi kalau kasus ini tidak terungkap. Terus ada nggak sih dari pihak kepolisian yang memang secara langsung nih menghubungi Mas Dendi? Enggak, karena kepolisian merahasiakan ini. Jadi tidak ada dari kepolisian yang meminta Mas Dendi untuk? Nggak ada. Dan saya kira kembali ya, ini pun kan ini bisa dinyatakan hampir sama dengan kesurupan gitu loh. Nggak bisa secara langsung digunakan untuk data penyidikan. Tapi kalau ini dijadikan sebuah pertimbangan mendorong adanya sebuah, misalkan coba selidikin di tempat itu deh, coba di situ kayaknya ada bukti deh, itu boleh. Tapi kalau seandainya berdasarkan ramalan Denny Darko ini hanya akan terselesaikan saat munculnya Aibtu Rudiana, nggak bisa seperti itu. Makanya saya di sini kan menyarankan berdasarkan kartu Pak Rudiana harus muncul. Apa yang diucapkan beliau ini sebenarnya akan membuka terang kasus ini akan seperti apa.
Oke Mas Denny, jadi kasus Vina ini diprediksi per hari ini tidak akan terungkap. Ya, kalau pesan-pesan Mas Denny nih untuk masyarakat di luar atau kepolisian apa nih? Biar mana tahu kan nanti banyak nih pemirsa lawa-lawa yang Mulai dari melihat. kepolisian ke kepolisian, saya pikir ini tahun yang berbeda dengan saat Anda semua yang sekarang ini ada di lapangan mempelajari hal-hal yang sekarang dilakukan di akademi dulu. Dengan sosial media yang semasif sekarang, saya pikir kepolisian ini harus mengupdate cara mereka melakukan hubungan masyarakat, humas. Karena jika seperti ini, nama baik kepolisian dipertaruhkan. Dan untuk para masyarakat, saya pikir coba kita percaya lagi yuk. Bisa yuk kita berikan kepercayaan kepada kepolisian Republik Indonesia melakukan tugas mereka, kita dorong mereka, kita inspeksi. Kalau salah kita ingatkan, tapi jangan kita kehilangan asa pada lembaga yang harusnya menjadi satu-satunya harapan kita dalam penegakan hukum yang berkaitan secara langsung ya, selain kejaksaan dan kehakiman yang akan selalu melindungi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Pertanyaan terakhir. Kalau Mas Ini Denny udah terakhir, boleh nanya lagi. Enggak, ada pertanyaan terakhir. Harus bayar berarti. Kalau Mas Denny sendiri masih percaya nggak sih sama kepolisian? Percaya. Sampai saat ini masih percaya? Bukan karena saya public figure, bukan karena saya punya banyak teman-teman polisi, tapi itu tadi. Bahkan kepada sesuatu yang mungkin kita kehilangan harapan. Jika kebutuhan akan hal itu tadi harus ada, kita berikan kepercayaan kita. Dan itu adalah satu hal yang mungkin susah untuk dijelaskan dengan logika, tapi dengan harapan kepercayaan. Ya semoga ada perubahan yang terbaik yang akan bisa kita dapatkan. Jadi kalau nggak kita yang percaya siapa lagi begitu ya? Itu pernah saya omongin dan terus kemudian orang-orang, ngaco lu bang, percaya itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu gimana sih? Lu tuh muslim atau bukan? Percaya itu sama Tuhan. Kayak gitu loh. Jadi kalau saya kira ya, kembali itu tadi, bahwa kadang-kadang apa yang terjadi itu nggak bisa kita hanya pikirkan dengan logika. Jadi nggak cukup dengan logika dan harus tetap dengan keyakinan begitu ya. Dan kadang-kadang memang perlu sebuah spiritualisme yang walaupun jangan digunakan sebagai sebuah ini ya data atau cara untuk mendapatkan bukti pengadilan. Dan untuk itu jadi alasan lebih kuat lagi jika ingin mengetahui hal yang berhubungan sama spiritualisme untuk subscribe, share konten YouTube Lawan. Demikian perbincangan kita bersama dengan Mbak Evi Yulia di program Lawa Misteri. Terus ikuti channel YouTube ini, bagikan konten-konten yang Anda kira bermanfaat, dan jika kalian penasaran tentang hal-hal yang bersifat horor, mistis, spiritualisme, ingat selalu untuk subscribe dan like channel YouTube ini. Terima kasih, saya Denny Darko dan sampai jumpa.